Wahabi sholat di kuburannya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Apakah perbuatan orang-orang Wahabi itu tidak termasuk bid'ah dan tidak termasuk syirik? Karena banyak sekali orang-orang awam yang geger melihat video viralnya para jamaah Wahabi tatkala mensolati jenazahnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, tetapi sholatnya di kuburan. Jadi para jamaah yang datangnya terlambat, tidak sempat sholat jenazah atas mayitnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kemudian mereka tetap ikut datang ke kuburan. Karena merasa sudah terlambat tidak bisa mensolati jenazahnya, kemudian mereka berjamaah di kuburan itu untuk melakukan sholat alal janazah, sholat alal mayit di kuburan. Nah, pertanyaannya, apakah perbuatan kelompok Wahabi itu tidak bid'ah dan tidak syirik? Pertanyaan ini ada dua, maka jawabannya ada dua. Tentang bid'ah, ya jawabannya tidak bid'ah, karena bid'ah itu adalah membuat hal-hal baru di dalam agama Islam yang tidak memiliki dasar dalil baik dari Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Sedangkan sholat jenazah di kuburan itu boleh, tetapi kalau masalah syirik tergantung niatnya. Walaupun toh sholatnya jenazah, tetapi kalau niatnya berlebih-lebihan, mengagungkan mayitnya misalnya, atau bahkan menyembah kuburannya, jelas syirik. Walaupun sholatnya sholat jenazah. Jadi kalau masalah bid'ah tidak bid'ah, tetapi kalau masalah syirik ini tergantung di dalam hati masing-masing. Nah, kalau sholatnya memiliki sujud dan ruku, apakah langsung disebut bid'ah dan syirik? Ini juga harus diperinci, ada namanya tafsil. Kalau menurut Wahabi begini, kalau sholatnya ada ruku dan sujud, as-sholatu dzatur ruku'i wa sujud, langsung gak boleh begitu aja, dilarang kalau menurut Wahabi. Jadi kalau menurut Wahabi itu kalau sholatnya ada sujud dan ruku, ada ruku dan sujudnya, itu dihantam syirik karena dianggap sebagai penyembah kuburan. Nah, menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu, tidak langsung dihantam syirik. Ya tergantung niatnya. Walaupun toh niatnya misalnya nih sholatnya jenazah, tetapi kalau salah niat bisa syirik juga kalau salah niat. Ya, kalau sholatnya memiliki rukuk dan sujud, misalnya sholat fardu maupun sholat sunnah, kan ada rukuknya ada sujudnya. Dan sholatnya itu di samping kuburan, tetapi dia niatnya benar lurus, hanya menyembah kepada Allah Jalla Jalaluh, tidak menyembah kuburan, tidak mengagungkan kuburan, ya tetap tidak syirik. Jadi inilah yang harus dipahami oleh kelompok Wahabi. Jadi jangan langsung menyalahkan orang yang sholat yang ada rukuk dan sujudnya di dekat kuburan. Kalau menurut Wahabi itu kan sholatnya ada rukuk dan sujudnya, nggak boleh. Jadi menurut mereka ilat hukumnya itu ya karena satu dara'i akan terjerumus kepada kesyirikan, kata mereka. Padahal masalah syirik dan tidak ini tergantung hati masing-masing, ya kan? Tergantung niat dan hati masing-masing. Walaupun toh sholatnya memiliki ruku dan sujud di dekat kuburan, tetapi yang disembah hanya Allah, niatnya hanya menyembah Allah. Hanya saja kebetulan sholatnya di dekat kuburan, ya tidak syirik. Beda dengan Wahabi. Oleh sebab itulah kita harus menjelaskan ini perbedaan tentang sholat jenazah yang tidak ada sujud dan rukuknya. Kemudian yang kedua, sholat yang memiliki sujud dan rukuk. Nah, kalau sholat jenazah menurut para ulama, ini jumhur ulama, itu boleh, bahkan dikatakan sebagai ijma'. Kalau ada orang misalnya nih yang takziah datang, kemudian mayitnya sudah dikafani, dimandikan, disolati, bahkan sudah dikuburkan, dan dia ingin hormat kepada si mayit, menghormati loh ya, tidak mengagung-agungkan, mendewa-dewakan, tidak, sekedar menghormati, penghormatan kepada mayit. Kemudian dia sholat di kuburan, dibolehkan. Sholat jenazah di kuburan itu boleh, tidak bid'ah. Tapi ingat harus menjaga adab dan etika. Apalagi misalnya nih mayitnya itu dikuburkan di kuburan umum, pemakaman umum. Di situ kan banyak sekali kuburan orang lain. Jadi banyak kuburan orang lain, maka kita tidak boleh menginjak-injak kuburan orang lain,
tidak boleh duduk di atas pekuburan orang lain, baik menginjak maupun duduk ya, apalagi kok sampai kencing nggak boleh nih, kencing di kuburan orang, ini haram nih. Jadi tatkala kita misalnya mengantarkan jenazah ke kuburan, jenazah mau dimakamkan, dikebumikan, ya dikubur, maka seluruh jamaah yang mengikuti mengantarkan jenazah mayit sampai ke kuburan itu dilarang keras untuk duduk di kuburan orang lain, dilarang keras menginjak-injak kuburan orang lain, nggak boleh sembarangan. Karena kuburan itu kelihatannya tanah, tetapi di dalamnya manusia. Sama saja dengan kita menginjak-injak dia, sama saja dengan kita menduduki dia begitu. Jadi walaupun toh sholat jenazah di kuburan, tetap harus menjaga adab dan etika. Kalau adab dan etikanya tidak dijaga, kemudian dia duduk atau berdiri di kuburan orang lain, dia hanya ingin mensolati seorang ustadz misalnya, dan menyampaikan yang lain, ini bisa dosa besar. Oleh sebab itulah, tatkala misalnya kita sholat jenazah di kuburan, mayatnya sudah dikebumikan, maka boleh. Tapi ingat, dengan cara kita harus menjaga adab dan etika, tidak boleh menginjak-injak kuburan orang lain. Baik kelompok Wahabi maupun Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun kelompok 4 madhab, sholat jenazah di kuburan itu boleh. Sekali lagi, bukan bid'ah. As-sholatu ala janazati indal kuburi la ba'sa inda jumhuril ulama idza kanatil muddatu syahran wa ma haulahu min mautihi. Nah, kalau seandainya mayatnya itu sudah dikuburkan 1 bulan bagaimana? Itu menurut para ulama masih boleh. Masih boleh lah kalau lebih dari 1 bulan. Ya sebenarnya tidak ada dalil yang melarangnya. Sebenarnya begitu. Asalkan memang niatnya sholat jenazah, begitu. Nah, tetapi ada juga dalil yang membatasi bahwa Rasulullah pernah mensolati sholat jenazah pada seseorang yang meninggal sudah 1 bulan. Sehingga ini termasuk khilaf ulama masalah waktu. Ya, masalah waktu ini ikhtilaful ulama. Apakah 1 bulan, apakah 2 bulan, 3 bulan, ataukah yang sudah bertahun-tahun tetap boleh. Ini adalah khilaf ulama. Amma sholatu dhatul ruku'i wa sujudi indal kuburi fala tajuzu indal wahabiyah. Adapun sholat yang memiliki ruku dan sujud di sisi kuburan, maka tidak boleh. Ini menurut Wahabiyah, hanya menurut Wahabiyah. Wa dalilum haditsu la tattakhidul qubur masajid. Dan dalil mereka itu hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim nih, la tattakhidul qubur, janganlah menjadikan oleh kalian al-qubur pada kuburan-kuburan, masajid pada masjid-masjid. Nah, hadis ini umum, ya, umum. Kalau niatnya takdim dan menghormat berlebihan, apalagi menyembah kuburan, ya dosa haram. Tetapi kalau menjadikan masjid misalnya di samping kuburan atau apa yang niatnya hanya menyembah Allah, ya tidak. Ya, qala Ibnu Bas la tajuzu sholatu indal quburi la fardhan wala naflan. Menurut imamnya orang-orang Wahabi yaitu Ibnu Bas mengatakan bahwa tidak boleh sholat di sisi kuburan, tidak boleh sholat fardu, tidak boleh sholat nafil, sholat sunnah, bahkan duduk saja nggak boleh. Walal julusu indaha lidu'a, nggak boleh duduk di sisi kuburan untuk doa. Au qiraatul Qur'ani, atau membaca Al-Quran. Nah, kalau menurut kita tetap boleh membaca Al-Quran di sisi kuburan, ya boleh. Nah, sholat jenazah itu kan tetap ada Al-Qurannya, itu Al-Fatihah begitu. Awis sodaqati atau sodakoh, hadala aslahu, ini tidak memiliki dasar, tidak ada dasar baginya menurut Ibnu Bas. Wa sholatu asyaddu idza sholat indaha asyaddu, as-sholatu batilatun. Kalau menurut kita, baik sholat itu jenazah maupun sholat itu sholat fardu maupun sholat sunnah yang memiliki rukuk dan sujud, asalkan nyembahnya hanya kepada Allah, tetap boleh kalau menurut kita. Nah, kalau menurut Wahabi, ya berbeda-beda seperti ini. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.